Halo semuanya, selamat datang di Tarot with Rain 77. Ini adalah general reading dan kolektif ya. Jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Jadi kalau kamu ingin lebih personal dan private ya, membahas kamu aja, kamu bisa booking personal reading. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita lihat ada pesan spesial apa di bulan yang spesial ini. Ada if you believe. Kemudian kita lihat lagi. Soul Tribe. Oke. Yang aku rasakan ya untuk Sagittarius, di sini mungkin kamu sudah mulai ragu gitu ya. Apakah kamu berada di lingkungan yang tepat, di pekerjaan yang tepat, usaha ataupun hubungan yang tepat. Kelihatannya ini balik lagi ya ke diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyikapi keadaan dan juga kejadian ya yang belakangan ini mungkin bikin kamu berpikir seperti itu ya. Ya. Sebenarnya sih di sini ya, Sagittarius itu akan baik-baik aja. Meskipun ya situasi dan kejadian-kejadian belakangan ini membuat kamu ragu ya. Karena aku merasakan di sini, misalnya kalau di hubungan ya, aku merasakan ada beberapa konflik, ada perdebatan ya, atau kayak hubungan yang on off, yang putus nyambung, atau komunikasinya itu nggak lancar ya. Bisa juga di pekerjaan ya, jadi hubungan dengan rekan kerja atau atasan itu kurang baik. Memang saatnya adalah kamu harus yakin ya, meyakinkan diri sendiri, kamu bisa melewati hujan badai. Kamu harus bisa melihat ya, jeli dengan keadaan, menyesuaikan diri ya, terutama karena di sini ada chameleon. Yang aku rasakan di sini kamu memang perlu usaha keras untuk beradaptasi. Sebenarnya ya, lingkungan yang sekarang bukan nggak cocok ya, tapi kayak perlu ada penyesuaian lagi. Mungkin ini untuk beberapa Sagittarius yang memasuki lingkungan baru ya, pekerjaan baru, hubungan baru. Yang aku rasakan sih sebenarnya di sini kamu perlu ya, selain meyakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu ya, kamu juga perlu berkompromi. Berkompromi dalam hal ini mungkin ada beberapa hal ya yang kurang sreg, tapi kamu itu nggak perlu menunjukkan atau kamu itu jangan langsung mengambil kesimpulan. Biarkan segala sesuatunya itu mengalir ya. Kamu mengikuti aja arusnya, usahakan kamu itu nggak dulu gitu ya, jangan dulu menentang arus. Karena kalau kamu menentang arus, yang aku rasakan di sini justru kamu akan makin capek ya dengan keadaan. Dan biasanya kalau kita udah capek dengan keadaan, vibrasi kita itu turun, kemudian jadi segala sesuatunya menurun ya, ngedrop. Pikiran juga jadi lemah ya, hati juga lemah. Nah, hal-hal tersebut yang bisa memicu masalah lainnya, bisa menarik energi negatif. Bahkan yang aku rasakan ya, kalau kamu berada di low vibration ya, berada di titik rendah, kamu itu akan mudah menarik penyakit, gampang sakit. Jadi di sini biarkan berproses ya, yang aku rasakan seperti itu. Dan kamu tetap ya pada prinsip kamu di dalam hati aja ya, atau di dalam pikiran. Nggak perlu kamu keluarkan semuanya, nggak perlu kamu
memaksakan orang lain untuk sependapat ya dengan pikiran kamu, dan begitu pun sebaliknya. Tapi kalau dari diri kamu gitu ya, bisa dibilang di sini ya bukannya kamu itu bermuka dua, tapi maksudnya di sini untuk menghindari konflik, menghindari debat yang lebih besar ya. Yang aku rasakan di sini banyak sekali ya yang men-trigger atau memicu konflik. Sebaiknya untuk beberapa saat ini kamu menahan diri. Dan kalau bisa kamu itu menyesuaikan diri dulu ya dengan keadaan. Jangan sampai kamu itu akhirnya seperti ya dikucilkan ya. Atau juga kamu itu nantinya walaupun gak dikucilkan, tapi merasa kok aku tuh gak bisa fit in gitu ya. Aku tuh kok gak bisa gitu ya berbaur. Padahal sebenarnya ya memang ini adalah fase. Ya, jadi fase pada saat kita itu masuk ke dalam suatu keadaan atau berada di suatu keadaan, pasti ada fase enak dan nggak enak ya. Nah, di sini yang aku rasakan, terutama di pekerjaan dan usaha, ada fase yang nggak enak dulu, dan itu memang mau nggak mau harus dilewati. Kemudian kalau untuk percintaan ya, aku merasakan sebenarnya ini ya bisa dibilang tergantung dari kamunya ya. Kalau kamunya itu ingin hubungan yang casual, mungkin ya kamu akan menemukan atau kamu berada di hubungan yang kayak tanpa status gitu ya, untuk having fun. Dan mungkin kalau kamunya itu memang bertujuan untuk seperti itu ya, ya kamu akan merasa fine-fine aja. Karena kan di sini tidak ada ikatan, tidak ada tanggung jawab ya, hanya bersenang-senang. Tapi aku hanya mengingatkan segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Memang kelihatannya kalau kamu itu sedang naksir seseorang ya, atau sedang dekat. Yang aku rasakan orang ini ya dia mau gitu ya dalam hubungan tanpa komitmen. Asalkan mutual ya, asalkan sama-sama menguntungkan. Cuma ya di sini kalau misalnya kamu juga berpikiran yang sama, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kamunya yang sudah berpikir untuk ke arah masa depan ya, ingin serius, ingin berkomitmen, kamu harus berpikir ulang. Apakah dia itu memang calon pasangan yang tepat? Ini semua dikembalikan ke kamu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ketika kamu itu berusaha untuk berkompromi, kamu itu jadinya ikut-ikutan ya, dalam tanda kutip ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, kamu itu kayak layang-layang putus gitu ya, atau kayak perahu yang terombang-ambing di lautan lepas. Kamu tuh nggak tahu mau kemana ya, tujuan kamu itu nggak jelas. Nah kalau seperti itu, tentunya lambat laun akan merugikan kamu sendiri. Tapi kalau kamu itu berkompromi dan beradaptasi dengan masih memegang prinsip, kemudian pelan-pelan kamu juga berusaha untuk mempengaruhi ya lingkungan kamu atau pasangan, calon pasangan dengan prinsip kamu yang positif tentunya, prinsip yang baik ya untuk kebaikan bersama, itu yang aku rasakan juga bisa ya kalau kamu bisa berperan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya di sini ada pilihan ya. Kamu mau yang mana? Kamu mau melakukan yang apa? Kemudian tujuannya apa ya? Di sini sebenarnya semesta itu memberikan peluang, memberikan pilihan, dan semuanya dikembalikan lagi ke kamu. Hanya saja memang aku merasakan ya, karena bisa jadi ya, apakah vibes di lingkungan kamu itu terlalu kompleks ya, atau naik turun, sehingga kamu itu mau nggak mau ya, atau tanpa sadar kayak ikut terombang-ambing, agak kehilangan pegangan ya. Nah kalau misalnya kamu sekarang ya setelah menonton video ini menyadari bahwa kamu itu harus kembali ke jati diri kamu, nah if you believe ya, kamu akan bisa tetap memegang prinsip sesuai dengan jati diri kamu tanpa kamu itu merasa terasing atau tanpa kamu itu merasa tidak berada di tempat yang seharusnya. Oke, ini cukup dalam ya, dan mohon maaf kalau misalnya aku agak
panjang lebar ngomongnya ya, karena pada dasarnya yang aku rasakan di sini beberapa energi dari Sagittarius itu kayak yang mulai kehilangan pegangan ya, atau kayak bingung dan ragu. Ada kecenderungan seperti itu ya. Padahal sebenarnya ya, kalau di pekerjaan ya, aku ambil contoh yang simple, misalnya di pekerjaan atau usaha, kamu sudah berada di jalur yang tepat. Artinya kalau kamu itu baru merintis ya, dan beberapa waktu ini kayak mulai meragukan diri sendiri, meragukan apakah ini sudah sesuai gitu. Nah, itu ya salah satu sinyal bahwa kamu itu harus tetap meyakinkan diri ya, bahwa prinsip kamu ketika kamu bekerja di bidang ini atau berusaha di bidang ini, tujuannya apa ya. Karena yang aku rasakan ya, hujan badai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi harus dilewati. Bukan berarti kalau ada hujan badai, ada tantangan ya atau hambatan, kamu itu harus mundur atau harus segera ganti haluan ya. Kali ini aku melihat di tebarannya bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya kamu itu lebih percaya diri ya. Karena kan meyakinkan diri sendiri itu erat kaitannya dengan percaya diri. Kalau kamu mulai ragu, berarti kan kepercayaan diri kamu juga berkurang ya. Makanya di sini ada seperti maju mundur. Apakah ini benar gitu ya? Apakah passionku emang di sini? Nah, kalau kamu sudah mulai bertanya seperti itu ya, banyak timbul pertanyaan di kepala seperti itu, sebenarnya itu ada dua hal ya. Yang pertama, kamu harus evaluasi. Kamu harus berpikir ulang gitu ya. Apakah memang kamu merasa ini bukan passion kamu, atau cara kamu, strategi kamu itu ada yang perlu diperbaiki. Terutama bagaimana caranya bisa sinkron gitu ya. Makanya tadi ada adaptasi ya. Jadi yang penting adalah kamu beradaptasi dulu, kamu berkompromi, kemudian baru kamu menilai lagi. Karena terlalu dini ya untuk memutuskan bahwa ini ternyata nggak cocok buat aku, ini bukan passion aku gitu ya. Jadi pada intinya ya, di bulan Februari ini kamu itu maksimalkan dulu ya, polkan dulu tuh cara kamu beradaptasi dengan lingkungan, terutama di pekerjaan dan usaha ya. Kemudian setelah itu ya, mungkin di bulan Maret atau di bulan April ya paling lambat, kamu evaluasi terakhir. Apakah tanda-tanda atau kejadian selama ini menyarankan aku untuk mundur ya, atau pindah haluan, atau ya maju terus. Jadi bukan saat yang tepat untuk berhenti, bukan saat yang tepat untuk mundur di bulan Februari, gitu ya. Kemudian kalau untuk percintaan ya, tadi aku mengambil contoh kalau misalnya kamu itu berada dalam hubungan tanpa komitmen. Balik lagi ya, kalau misalnya kamu dan pasangan yang sudah kompromi bahwa memang kamu itu ingin having fun aja, kelihatannya di 1-2 bulan ke depan kamu akan bisa merumuskan lagi nih. Siapa tahu ya, dari yang tadinya cuma having fun, iseng-iseng, tapi ternyata kok cocok ya. Terus kok malah bisa saling support ya. Kok jadinya bisa apakah kerja sama bareng gitu ya. Kemudian melakukan hal-hal positif bareng. Nah, hal seperti itu perlu dikembangkan ya, perlu ada improve. Jadi bukan berarti kalau yang awalnya itu iseng-iseng aja, kemudian seterusnya iseng-iseng, itu tetap kembali lagi ya ke diri kamu dan pasangan, bagaimana menyikapi suatu hubungan. Kalau yang sudah berpasangan ya, di sini yang aku rasakan sih sebenarnya kamu itu ya harus saling mulai mengenal lagi satu sama lain ya. Karena kan kita sebagai manusia itu tiap hari ada saja gitu ya yang baru, sehingga kita berkembang. Bahkan ya pasangan yang sudah seia sekata gitu ya, mungkin bertahun-tahun itu nggak ada masalah,
Bisa jadi ketika ada kejadian apa, kemudian jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, kelihatannya di bulan Februari ini adalah saat yang tepat untuk bisa mulai untuk kamu gimana gitu ya. Kalau aku tuh begini, kalau menurut kamu gimana? Simpelnya seperti itu. Oke, so Sagittarius, overall ya, secara keseluruhan, di sini kamu diminta untuk bisa beradaptasi ya, dan tetap yakin kalau tujuan kamu baik ya, tujuan kamu itu untuk sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikan siapa-siapa. Maka kalau ada hujan badai, ada hal-hal yang mengganggu, anggap saja itu ujian ya, kamu akan bisa melewatinya. Sabar aja, mungkin bukan di bulan Februari, jadi bulan Februari ini semacam kayak lagi digodok di kawah candra di muka gitu ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Maret atau April ya paling lambat, segala sesuatunya itu sudah mulus lagi. Oke, so demikian dulu reading untuk Sagittarius, semoga membantu. See you and take care.